agribisnis kedelai bagi petani angkatan 1 dan 2 Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2016. Adapun yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini yaitu yang pertama, peserta mampu meningkatkan siklus hidup biologi dalam ekosistem pertanian, khususnya tanaman kedelai. Yang kedua, peserta mampu membudidayakan tanaman kedelai secara alami, sehat, aman, dikonsumsi dengan produksi yang tinggi. Ini kita akan melihat sebetulnya ya teknologinya yang kalau teknologinya ini suatu sinawang, barang yang suatu sinawang ini suatu ditiru. Yang kalau suatu ditiru, yang spiritnya, semangatnya itu yang kita penting yang kita itu. Jadi kalau terpundi-pundi itu mungkin ya dulu jangankan termriki, luar negeri pun ternyata ya mengkoyong istilahnya itu ya. Ya yang penting ini semangatnya yang penting itu. Ya. Terus penjenengan itu bapak ibu kalau dilatih itu sebetulnya oleh Pemprov Jateng ya, itu kaitannya dengan program besar Bapak Presiden yang dinamakan kedaulatan pangan, ya kan? Jadi penjenengan diharapkan menjadi petani yang betul-betul militan. Militan apa ya militan? Bukan ISIS ya. Militan tapi apa ya? Yakin, radikal gitu, tapi petani supaya memang juragan kedelai. Jadi dari asmane Pak Sino, asmane Pak Sino Ahmad juga. Terkenal Pak Ahmad Gede kan gitu. Yang utama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini di situ yang cukup memadai representatif ini di Surabaya kita masih selalu mendapat karunia-Nya untuk menyaksikan juga dapat bersilaturahmi dalam keadaan bahagia. Bahagia berapa? Bahagia. Dan tentunya tidak lupa mari kita doakan saudara kita, utamanya petani yang saat ini mungkin ada suatu masalah utamanya kesehatan baru gerak, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, ibunya ya. Patut diawasi. Saya sangat senang dalam berbagai kesempatan saya dimanapun saya selalu sempatkan apabila ada kegiatan ataupun di lapangan. Blora, Kembang, Blora juga luas, padi itu juga luas, sekarang mengembangkan kedelai. Kemudian Cilacap sedikit itu di barat sana, di Kabupaten ke barat Darajat, Gendro, ini sosok banjir, sosok. Kemudian naik Banyumas sekitar Rawalu, Basen, ada di Banyumas. Namun saya selalu mengikuti perkembangan pertanian di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu salah satu andalan nasional untuk bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Bapak sebagai wakil petani membangga atas jeripaya petani Jawa Tengah itu sudah ekspor Pak. Yang semakin hari semakin tahun ke sini semakin banyak. Sudah sebut apa saja kita sudah ekspor. Itu baru produknya, belum olahannya seperti gula semua dan yang lain sudah bentuk olahan. Padi lewat padi organik, ketam hitam, beras hitam, beras merah, ekspor sampai Australia Pak. Paling lama itu Australia. Petani di mana Magelang sama sekarangnya kentang itu paling banyak kita ekspornya. Per bulan itu sudah sampai 50 ton.
semua hampir ke Singapura, nanti baru Singapura kemana-mana kita nggak tahu. Mulai kita urut pepaya buahnya ya Pak, pepaya, salam. Di Bapak tadi lewat kalau dipikir mau ke Semarang itu banyak walu ya Pak, Monogi apa, Boyolali, walu-walu itu Pak. Sama walu yang pumpkin yang itu juga sudah ekspor. Loncang, seledri, sayurnya, kubis, cabai, terus buncis ada dua Pak, buncis Prancis sama baby buncis. Itu paling enak daerah sekitar Kopeng-Kopeng sekitar sini sama Somowono. Tahu Somowono Pak? Belum. Kalau seorang Bandungan. Bandungan terus karena sedikit Somowono. Terus Apok Barat. Terakhir kami dengan promosi akhirnya bisa memasukkan mangga Pemalang. Dan Pemalang nggak ada ini. Nah, Pemalang itu sebetulnya menurut ahli mangga loh Pak. Menurut ahli mangga Pemalang itu mangga terenak di dunia. Sehingga saya itu nggak bawa flash disk Pak. Tapi karena mendadak saya ingat, saya kan diundang pas pembukaan tapi saya nggak bisa hadir untuk pembukaan pelatihan agraris Kediri. Itu kalau kita ngonceki makan-makan bisa jadi gini ya Pak ya. Iya. Tulis, ada yang set, bisa cai, dibalik gitu kan. Iya. Nek mangga Pemalang itu bisa gini Pak, ini buah ya Pak ya. Pakai tisu yang kacang, cep, putar seret, tekan peloknya itu, terus diputar pelan, berwarna tarik cep. Nah nanti pakai sendok kecil, kayak makan apukat, kira apukat. Oh iya. Berarti kulitnya langsung lotok gitu Pak? Enggak, sak kulitnya Pak copot. Oh, sak kulit. Dari peloknya. Terus dari peloknya itu. Nanti digeroki, tinggal kulitnya. Oh. Kulitnya tipis. Namanya apa namanya? Mangga namanya. Harum manis, jenis harum manis. Jadi legi, manis, dan itu sudah ditanam off season, artinya di luar musim. Jadi kan panen raya umum itu kan Desember Januari. Iya. Itu harga sok jatuh 3.000, 4.000 gledek enakan berapa itu kan? Ya kan? Oke. Nah, sudah puluhan tahun yang lalu, 10 tahun atau bahkan lebih, itu dicoba off season dibuahkan, nanti buahnya pas mulai Mei, Juni, Juli, Agustus. Begitu panen raya, terus diperlakukan. Ada zat kimianya, ada pemangkasan dan yang lain. Terus nanti di bulan Maret, bulan Januari, Februari akhir itu sudah mulai bunga, sehingga buah pertama itu nanti akhir Mei. Kan mangga itu 4 bulan, 5 bulan ya, sampai. Nah nanti yang belakangan nanti puncaknya adalah di Juli, Agustus. Untuk Pemalang saja itu yang panen buat musim rutin di musim penghujan Desember Januari itu sekitar 2.000 lebih ton. Pas musim mangga off season di luar musim tadi itu sampai 1.900 ton. Tahu Pak harganya? Harga itu sampai 22.000 per kilo yang kelas A. Itu sangi kata sing nyewake sudah ini kan sudah umur 2-4 tahun ini disewake ratusan juta itu kan sekitar itu sudah yang sebuah wajah ratusan hektar kontraknya biasanya 3-4 tahun 5 tahun itu nanti diopeni para pengusaha itu dengan cara itu. Jadi dengan teknologi kita bisa dengan jadi dengan teknologi kita bisa ngakali tanda petik agar mendapatkan buah hasil pas yang lain tidak panen. Nah ini sekarang dikembangkan di Jepara, Pati sampai Rembang. Bahkan yang di Jepara itu di rumah-rumah penduduk di 2 desa itu sudah hampir mirip dengan yang di Pemalang. Ini jadi sudah juga ekspor tapi lewat Jawa Timur. Nah kita lagi lewat Jawa Tengah sudah ada. Jadi itu Bapak Ibu sekalian
upaya-upaya kita dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Kemudian, apakah petani sudah berkualitas? Sudah. Di Jawa Tengah itu paling banyak untuk organik, sertifikasinya sudah 47 sertifikasi organik produknya, dan yang sudah kelas internasional 4 Pak. Oh, petani Jawa Tengah itu sudah bisa menghasilkan sertifikasi kelas internasional, diakui Pak, dunia internasional. Jadi kan butuh ekspor Indo, karena yang memberi sertifikat itu juga lembaga internasional. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jepang. Jadi itu. Sekarang kan persaingan global perdagangan itu adalah masalah kualitas, aman konsumsi, dijamin dan yang lain. Dan harganya sangat berbeda. Kemudian kita ada sekolah namanya Sekolah Lapangan Ekspor. Jadi yang tadi di ekspor itu adalah kelompok-kelompok tani yang kita bina, yang melalui semacam SRPHT dulu Pak. Penghasil kami itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Produksi kita sudah pokoknya per bulan itu sisa banyak, sampai 8.000, 9.000 ton. Konsumsi kita itu hanya 5.074.000 ton. 5.074 ton. Ini pun dianggap konsumsi kita itu 0,2 per kapita. Dianggap baik dengan kita ini tadi, itu malah cabai. Nah, sisanya kemana? Itu keluar Jawa Tengah. Cabai kita itu yang mulai dari Banjar, Temanggung, Magelang itu sampai Lampung, Jambi, ini Aceh. Nah, kemarin itu Jawa Timur sentranya Banyuwangi gagal panen karena perubahan iklim, udara dan yang lain. Nah, akhirnya kan suplai dari Jawa Timur kan kurang. Akhirnya diisi Jawa. Saat ini itu daerah Arab Saudi itu sudah ada dengan pangannya tidak sampai 65 tapi sekitar bisa 40 sampai 50 derajat. Padahal udaranya kering, kalau saat ini dalam kaki betul semprotan. Ambil coba batu di berbuti lah. Itu mana dari ini? Nah betul disemprot, udaranya disemprotin dari kandungan. Soalnya apa Pak? Nek udara kering, manusia itu kan 90% berupa air. Itu menguap. Air yang ada dalam tubuh menguap. Dan air dalam tubuh menguap, nanti jadinya kena di kekuatan daerah ini mati, kekuatan daerah mati. Bahayanya. Ini mengenai suhu dan curah hujan ini juga menentukan kelembaban. Yang paling apik itu tempatnya, tempat yang paling aman, paling bagus itu udaranya kering, dan suhunya rendah. Ini itu cadangan beras kita supaya nek perhitungan pemerintah itu kan mengatakan stok beras kita sampai Desember aman. Karena dengan itu jumlah penduduk kali ini sekarang kita dorong ada berapa? 12.000. Berarti kalau kita tidak ekspor aman gitu. Sehingga kita ekspor. Kok kita sisa sebenarnya? Beras kita kalau jangan lihat PT Sari ya di Sukamandi itu ambil kita ngirim ke Malaysia, kirim ke Thailand, kita kirim. Nah, akhirnya kan berarti kalau kita cukup, padahal dari sehari itu mau proses 1 hari giling beras itu so 400 ton. 1 hari bayangkan ada itu sudah dia beli gabah dari Demak, beli gabah dari daerah Batam, beli di sana. Gabah dari mobil langsung masukkan ke sana, belum ditimbang sih, masuk itu mobilnya timbang ke gram kilo, dikurangi berat mobil masuknya langsung untuk ini
dulu beras